untuk boleh bersama-sama Anda dalam doa mujizat dan kesembuhan ilahi. Dan seperti biasa, Anda nanti bisa gabung di 66346 atau di SMS online 0818252244. Kita sapa dulu Bapak Pendeta Ari. Selamat malam Bapak. Selamat malam, jumpa kembali. Iya. Dan saya suka sekali malam hari ini kita banyak yang dukung ini Pak Mas Eko. Iya. Ya, di luar ada beberapa pendoa-pendoa, ada Bapak Pendeta Marsigit dan dengan kawan-kawan, ada Pak Bambang, Pak Agung, dan juga ada di beberapa tempat kita didukung loh Pak. Iya. Ya, di Sukoharjo ada Milim Damai Ministry, di sana ada beberapa rekan. Kemudian di Ngemplak ya ada Persekutuan Doa Mujizat juga mendukung kita semua di acara ini. Ya, dan untuk seperti biasa untuk masuk dalam acara ini nanti Bapak Pendeta Ari Suksmono akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita boleh terberkati oleh karenanya. Silakan Bapak. Ya, mari kita akan membaca firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu seperti biasa kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas setiap pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Dan hari ini kami sungguh luar biasa, Engkau telah berikan kami kesehatan luar biasa. Dan hari ini kami sudah melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Bapa di surga, kami semua rindu hari ini lawatan-Mu turun atas setiap kami. Bagi kami semua yang mendengarkan acara ini. Dan kami percaya Tuhan, seperti yang Kau sudah nyatakan, bahwa sungguh kasih kemurahan-Mu boleh terjadi atas kami. Hari ini kami melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah diberi penghiburannya daripada Allah. Tutup bungkus Tuhan setiap firman yang kami mau dengar. Jangan biarkan kuasa manapun boleh ambil bagian di dalamnya. Karena sudah ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu, nama yang dahsyat Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. 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 Mari saudara-saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita. Amsal pasal 13 ayat 2. Dan saya akan bacakan untuk saudaraku terkasih, Amsal pasal 13 ayat 2. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul ucapan yang mendatangkan mujizat. Jadi ini kunci ketiga bagaimana kita boleh menerima mujizat Tuhan. Kita sudah belajar, kunci yang pertama adalah memiliki damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, bersukacita. Yang ketiga adalah ucapan kita. Rupa-rupanya ucapan kita bisa mendatangkan mujizat. Ya, Amsal pasal 13 ayat 2 dituliskan demikian. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Kita mau melihat kata-kata ini, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Perkataan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita semua yang memperkatakannya. Orang yang mulutnya senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan negatif dan pesimistis, ya saya percaya pastilah kehidupannya juga dipenuhi dengan kegagalan. Sebaliknya seseorang yang mulutnya senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang optimis, pastilah hidupnya akan lebih baik dan lebih beruntung. Dari buah mulut seorang akan makan, firman Tuhan tadi mengatakan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Dari buah mulut seseorang akan makan. Jadi apa yang kita terima sangat bergantung kepada apa yang kita katakan sebetulnya. Ya, ada suatu contoh orang percaya senang memperkatakan firman Tuhan. Dan ini akan membawa dampak yang luar biasa kepada hidupnya. Terhadap keberuntungan dan berkat kelimpahan yang dia terima. Yosua pasal 1 ayat 8 dituliskan demikian.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Ada suatu rahasia sebenarnya ketika perkataan firman itu diucapkan. Dan sungguh Bapak Ibu, dia akan dikatakan di sini akan apa? Berhasil dan akan beruntung. Saudaraku yang terkasih, ada seorang yang bersaksi kepada saya. Dia datang kepada saya dan menunjukkan suatu kertas yang sangat kumuh. Jadi kertas itu saya percaya itu disimpan sangat lama dan ditunjukkan kepada saya. Kertas itu tercapik-capik dan kemudian dia merangkai kertas itu dan menunjukkan kepada saya. Ternyata di secarik kertas itu ada tertulis Mazmur 23. Kemudian orang ini bersaksi begini, Pak, ini luar biasa. Bapak masih ingat ketika kita bagi-bagi ayat? Ya, saya ingat. Ini saya simpan mulai dulu sampai sekarang. Bapak Ibu tahu, dia menyimpan ayat itu lebih daripada 15 tahun. Ya, kalau kita menghitung itu tahun 94, 95 ya, berapa tahun ya? Ini sungguh luar biasa. Kemudian orang ini mengatakan kepada saya, kertas ini saya taruh di dompet saya. Dan setiap saat saya membacanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, orang ini memperkatakan ayat itu terus menerus. Dari sepanjang 15 tahun lebih. Apa yang terjadi? Orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia menceritakan dan memang saya tahu pada waktu itu penghasilannya setiap bulan hanya 200.000. Dan dia harus menghidupi 4 anak yang harus sekolah. Dan betapa saya sangat terkejut dan terheran-heran. Sampai hari itu dia telah mengentaskan 4 anaknya menjadi seorang sarjana semuanya. Dan hidupnya sangat berhasil. Saya ke sana betapa saya terkejut, rumahnya dibangun luar biasa. Orang ini diberkati, ya, kalau saya bilang itu mujizat pelipat kali gandaan yang luar biasa. Dan kuncinya, dia memperkatakan firman Tuhan. Dia membacanya Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini dia ucapkan Bapak Ibu bertahun-tahun. Dan dia juga bersaksi bagaimana dia ketika ada di Ungaran, dia bekerja sebagai sopir. Dan pada waktu dia ada di turunan, Tuhan mengatakan belok kiri, setir banting ke kiri. Dan sungguh penyertaan Tuhan itu ada pada dia. Dia mulai membelokkan ke kiri mobilnya. Ketika dibelokkan ke kiri, tahu-tahu di belakangnya itu ada tronton kendaraan besar yang blong,
Ya, kemudian kendaraan itu menabrak kendaraan yang ada di depannya, beruntun. Jadi itu kecelakaan beruntun. Dan dia luput hanya hitungan sekian detik saja. Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan ini suatu kesaksian yang luar biasa, bahwa setiap orang, anak-anak Tuhan, malam hari ini saya mau katakan, mulailah memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang optimis, perkataan-perkataan firman Tuhan, firman yang hidup itu. Mari kita mau coba perkatakan dengan sungguh-sungguh, maka keajaiban itu akan terjadi. Betapa dahsyatnya memperkatakan firman. Tuhan Yesus mengusir setan juga dengan firman. Juga ketika dia dicobai di padang gurun, dia mengalahkan pencobaan dengan perkataan firman Allah. Matius 4 ayat 1-11. Tuhan juga menguatkan dan melaksanakan setiap kata-kata firman Tuhan yang diucapkan oleh anak-anaknya. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan melaksanakan setiap perkataan-perkataan kita semua. Perkataan-perkataan firman Tuhan. Yesaya 44 ayat 26a. Yesaya pasal 44 ayat 26a mengatakan, Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Perhatikan baik-baik. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, yang terjadi adalah akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus pada malam hari ini, ucapkanlah dengan iman perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan teruslah bertekun melalui doa. Maka terimalah mujizatnya. Memperkatakannya adalah kekuatan yang hebat untuk memperoleh berkat kelimpahan. Ketika engkau memperkatakan firman, engkau terima kesembuhan. Ketika engkau memperkatakan firman, berkat, engkau terima berkat, juga kelimpahan. Perkatakan. Dan kita mau sepakat malam hari ini. Mari kita tunduk kepala. Mari kita mulai memperkatakan suatu perkataan iman. Suatu perkataan yang membangun diri kita. Perkataan yang positif. Bukan perkataan-perkataan yang negatif. Bukan perkataan-perkataan omong kosong. Perkataan-perkataan pesimis. Siapapun Bapak, Ibu, Saudara, kekasih, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu hari ini, jangan pernah memperkatakan perkataan yang merugikan dirimu sendiri.